Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Hai Millennials. Ketemu lagi sama JJ. Yeay. Seperti biasa, JJ bakal nemenin sore kamu selama 3 jam ke depan dengan info-info menarik seputar K-pop dan juga info menarik lainnya, yang pastinya hanya di Afternoon Show di Millennials Radio. Gimana nih Millennials, apa kabar? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ini kayaknya mungkin kamu juga sama ya. Kalau aku lihat-lihat di timeline, di status atau story teman-temanku atau dimanapun itu tuh lagi pada sibuk kayak mahasiswa baru, lagi ospek, atau mungkin memulai semester baru gitu-gitu kan ya. Wah, kalau Millennials tim yang mana nih? Tim yang masih online atau yang udah mulai offline nih? Aku lihat-lihat banyak juga loh yang udah mulai offline. Boleh dong mungkin bagi-bagiin cerita kamu, bisa lewat WA di 085946113535, atau mungkin lewat Instagram. Kamu pengen lewat Instagram bisa juga di @millennialsradio. Aku tunggu cerita kamu ya. Sama nanti juga aku bakal bagiin tips menarik. Ada deh pokoknya yang jelas masih berkaitan seputar perkuliahan. Jadi ditunggu aja, jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Millennials, wah ini nih grup ini setelah lama menghilang ya kan, nggak ada kabar, terus tahu-tahu muncul bawa kabar yang mungkin kurang enak buat penggemarnya. Akhirnya ini muncul juga dengan kabar yang cukup bikin lega ya. Wah, apalagi ini buat semangka atau watermelon atau Blitz, atau pokoknya kamu penggemar Blitzen pasti lega banget dengar kabar ini. Karena katanya Blitzen bakal mengeluarkan full album, dan ditambah full album itu di tahun ini. Wah, ini tahun ini kan udah bentar lagi habis kan ya, jadi comebacknya udah bentar lagi lah ya. Wah, tapi ini gimana ya, hitungannya comeback atau redebut atau gimana ya, entahlah, pokoknya yang jelas mereka bakal ngeluarin album, dimana albumnya nanti bakal berisi 10 lagu, dan kerennya lagi 10 lagu itu diciptakan oleh Sazura. Wah, gila sih Sazura ini bener-bener ya, udah cantik, udah pinter nyanyi, pinter dance, sekarang pinter bikin lagu. Aduh deh, apa sih yang kurang dari Sazura? Ini kabar ini tuh diumumkan kalau gak salah 4 Agustus yang lalu di Instagramnya Sazura sebagai leader dari Blitzen, dan juga di Instagramnya official Blitzen. Jadi kan waktu itu tuh post foto, ada fotonya Sazura megang papan bertuliskan First Full Length Album 2022. Berarti udah jelas ya, albumnya bakal dirilis tahun ini. Dan selain itu juga papannya tuh ditulisin sama judul lagunya. Track pertama itu Player Number One judulnya. Ini ceritanya kayaknya tentang buaya gitu ya. Ini para buaya harus kumpul nih dengerin lagu ini. Yang kedua itu judulnya Greedy and Wicked. Yang ketiga itu judulnya What's That About. Ini kayaknya lagu debut mereka yang dulu ya, tapi pasti ada yang beda kan, karena kalau dulu kan cuma 3 member, yang kali ini bakal 4 member dan 3 membernya baru loh, pasti beda lah ya. Dan yang keempat itu ada Never Let You Go, yang kelima What Do You Say, dan yang keenam 7, 8, 9, 10 itu masih tanda tanya, dan yang pegang papan
judulnya itu bukan Sazura lagi, tapi ada member baru dari Blitzen. Dimana yang udah ke-spill kan, udah diperkenalkan ada Alia sama Viola. Itu kayak tutup mata gitu, nggak beneran kelihatan wajahnya total. Dan yang pas buka matanya tuh mulutnya ditutupin gitu. Dan satu member baru yang paling baru nggak tuh pokoknya yang paling baru lah ya, itu masih dirahasiakan, dia masih menutup wajahnya. Ya ini bikin makin kepo lagi kan, aduh. Tapi yang jelas kita tunggu aja full album dari Blitzen ini, kita tunggu 10-10-nya lagunya. Dan katanya juga bakal mempersiapkan music video yang kayaknya juga bakal keren nih ya. Dan sambil nunggu nih, kita sambil refresh lagu Blitzen tuh kayak gimana sih. Yuk kita dengerin bareng-bareng, ini dia Blitzen, What's That About. Look at you now, you hate that. Ain't like me, so you're raging out. Got yourself doubts, you gave that. Number one in this game, where you? Look at this view, I'm brand new. One that they choose, if only you knew. But who the hell cares what you're into? Like what, what's that about? Yeah, yeah, yeah. Hey. Yeah, like a what, ooh, what's that about? If I show up, let it blow up. If I turn up, let it burn up. If I'm fired up, let it light up. Like a what, ooh, what's that about? I'll say it this once, better listen up close. I don't tolerate any less than what's most. So if you plan to break this, maybe plan to switch our cards. I'll make you wish you never met me. From the +62, damn right, born and raised right. Never been the one to fool around and pick fights, so get mad. Is it that bad? Always aiming for the winner, right? How you gonna deal with that? So I'm going up then, the best hands land. I can make them do things they never had planned. Who would have guessed? Maybe I'm blessed. Take it like what, what's that about? Yeah, yeah, yeah. Hey. Yeah, like a what, oh, what's that about? If I show up, let it blow up. If I turn up, let it burn up. If I'm fired up, let it light up. Like a what, ooh, what's that about? Yeah, yeah, yeah. Ooh, what's that about? Blow up if I show up, if I go up. What's that about? Oh, back it up and let's go. Oh, hey. Blow up if I show up, if I go up. Fired up. This is Afternoon Show. Millennials, info berikutnya masih seputar girl band nih. Ini ada info dari Aulion. Waduh, gimana tuh? Tadi katanya seputar girl band, tapi kok dari Aulion? Aulion join girl band? No. Jadi emang infonya tuh seputar girl band, tapi ada sangkut pautnya sama Aulion. Dan aku dapat infonya itu dari Aulion juga. Gimana tuh ceritanya? Jadi di tanggal 8 Agustus kemarin, Aulion tuh sempet nge-tweet gini nih. Currently working on a new music video for a girl band. Lagunya fun banget, videonya juga akan Aulion banget. Tungguin please gitu katanya. Wow, ini siapa ya kira-kira ya? Karena cluenya nih cuma dikit banget. Cuma ada girl band, lagunya fun, videonya Aulion banget. Kalau video nggak bisa diprediksi kan ya, karena kita belum tahu videonya kayak gimana. Yang jelas lagunya fun. Siapa ya?
Dan ini tuh banyak juga yang main tebak-tebakan siapa aja girl band yang mau comeback, siapa girl band yang mau debut. Salah satunya ada yang tadi sempat aku bahas di segmen sebelumnya, ada Blitzen. Karena Blitzen mau mempersiapkan music video juga kan, katanya mau rilis full album di tahun ini. Tapi kembali lagi ke clue-nya dari Aulion, katanya lagunya fun. Kayaknya kurang cocok gak sih? Karena setahu aku konsepnya Blitzen itu girl crush bukan fun. Atau girl crush yang fun, atau gimana? Tapi ada juga yang lain yang menebak itu adalah Sun, atau girl band baru bentukan movement We Can Be Winner. Bisa jadi sih, karena mereka kan mau debut ya. Dan aku lihat-lihat juga dari konsep-konsep yang udah fotonya, yang udah ada tuh fun-fun semua memang. Tapi yang paling banyak menebak itu adalah Starby. Karena Starby juga ada tanda-tanda mau comeback gitu kan ya, udah kasih kode-kode gitu. Dan lagu Starby yang terakhir yang Cheesecake itu kan fun banget juga. Dan menurutku cocok sih kalau misalkan dibikin videonya ala-ala Aulion. Apalagi nih ada yang menemukan clue baru di mana akunnya Starby ini memfollow akun dari Aulion. Apakah ini tanda-tanda kerjasama? Tapi kurang tahu juga sih, karena kan bisa aja follow-nya udah dari lama ya, dari sebelum ada kabar desas-desus ini ya kan. Tapi yang pastinya kita tunggu aja, karena yang dulu Aulion sempat bikin music videonya boy band kan ya, ada Unity sempat kerjasama di satu yang kreatif music video bikinan Aulion, ala Aulion, dan juga di music videonya official music video Baby. Dan itu hasilnya cakep-cakep semua, gila keren parah lah pokoknya. Dan emang fun dan Aulion banget gitu. Kalau yang girl band gimana ya, kira-kira bakal bagus juga gak ya? Kita tunggu aja ya. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Yay, millennials. Yang berikutnya ini masih seputar Aulion dan pergirlbandan. Enggak sih, ini lebih tepatnya idol group bukan girl band. Karena mereka punya konsep yang berbeda, di mana member tuh banyak banget dan dia bisa ada graduationnya, terus ada member baru masuk, graduation lagi kayak gitu-gitu. Kalau udah dengar penjelasan gitu pasti tau lah ya, siapa lagi kalau bukan JKT48. Ada apa nih Aulion dan JKT48? Jadi Aulion tuh di tanggal 6 Agustus lalu mendatangi konser JKT48 atau JKT48 10th Anniversary and GB Graduation Concert. Dan Aulion tuh terlihat sangat menikmati konsernya. Ada beberapa yang diupdate ke story-nya dia, dan dia bilang bahwa konsernya ini benar-benar bagus, keren, parah, pecah kayak gitulah intinya. Wah, tapi menurutku emang sebagus itu sih. Karena ini tuh kemarin konsernya di Istora Senayan kalau nggak salah. Background panggungnya aja tuh belakangnya itu full dengan kostum-kostum yang dipakai JKT selama ini. Ada banyak banget ternyata. Apa ya namanya kalau nggak salah, Seifuku ya. Tolong koreksi aku ya kalau salah. Dan selain itu, selain kostum yang banyak, ada member dan ex-member yang banyak itu kumpul semua di situ, reuni semua. Bahkan ada heavy rotation itu dibawakan oleh 122 member dan juga ex-member. Kebayang gak tuh panggung segimana megahnya, segimana kuatnya tuh panggung dipakai 122 orang loncat-loncatan di atasnya, ya pasti pecah banget kan ya konsernya. Gila sih. Itu gimana bisa 122 orang dari mulai gen 1 sampai gen yang terakhir tuh gen 10 yang baru, semuanya kumpul dalam satu panggung, gimana gak pecah banget. Selain itu ya, yang bikin banyak orang terkaget-kaget tuh karena member yang bahkan berhijab pun juga ikut naik ke atas panggung, ikut perform. Ada Melody juga yang jadi GM teaternya JKT48, General Manager
teater JKT48 dan dia juga sudah berhijab tuh juga ikut tampil membawakan lagu dari tim J atau Wasoy J. Di lagu itu disebutkan kan ada nama-nama membernya dan semua nama yang ada di lagu itu hadir semuanya dan benar-benar nostalgia banget tim J generasi pertama. Wow. Ada juga kemarin sempat dipanggil naik ke atas panggung walaupun gak ikut perform tapi sempat diperkenalkan ada member yang hamil juga. Wah keren ya, hamilnya naik panggung ke konser loh, wah gila. Terus ada juga Gen 1 tuh udah paling banyak dikangenin kan karena udah lama banget, apalagi yang konser ini kan sekaligus untuk kelulusan Gaby atau Gaby ini tuh member terakhir Gen 1 yang masih ada di JKT48. Jadi sekarang dengan lulusnya Gaby itu member Gen 1 udah habis. Sehingga ketika Gen 1 datang semua ke situ dan kemarin juga tampil membawakan Karena Ku Suka Dirimu itu benar-benar heboh banget sih dan ngecannya, fancannya tuh sampai kedengeran sampai luar-luar gitu, kenceng banget. Wah. Selain itu ada juga yang lagi nonton Ayang guys. Ada Jonathan Christie yang menonton Sania atau Sanju yang dari Gen 1. Kan biasanya Sanju yang nonton Jojo main badminton di Senayan, kali ini Jojo yang nonton Sanju perform. Banyak juga member-member yang datang langsung dari Jepang. Terus ada juga kemarin bagi-bagiin fortune cookie buat fansnya. Aduh seru banget ya. Ada yang nonton juga gak kemarin? This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Kamu ketinggalan serunya Afternoon Show? Nah, kita kasih nih salah satu keseruannya cuma buat kamu. Nah tapi tarawih ini tuh ada macem-macem kan ya. Maksudnya tuh ada yang tim 8 rakaat, ada yang tim 20 rakaat. Hayo, kamu tim yang mana? Kalau aku sih jujur nggak kuat sih sama 20 rakaat. Bukan nggak kuat sih, tapi lebih nyaman ke 8 rakaat aja. Pernah sih ngerasain 20 rakaat dan emang secapek itu gitu. Itu pun masih dibagi-bagi lagi kan ya. Yang 8 rakaat tuh ada yang 2 rakaatnya, ada yang langsung 4. Empatnya pun nggak kayak sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ada tahiyat awal. Nah kalau tarawih kan langsung ya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau aku sih kalau misalkan lagi ke masjid lebih suka yang 2 sih. Karena nggak terlalu capek berdiri, ada duduknya 4 kali. Kalau 4 kan duduknya cuma 2 kali tuh. Kalau yang 8 kayak gitu, yang 20 setauku juga kayak gitu sih. Dia ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ada yang kecepatannya biasa, ada yang super ngebut. Nah, aku pernah tuh ngerasain lagi buka bersama di suatu daerah gitu dan ya terpaksa cari masjid yang deket biar nggak kelewatan tarawihnya kan. Dan ternyata masjidnya itu sholatnya 20 rakaat dan cepet banget. Aku sampai keteteran, bener-bener capek. Padahal ya lebih singkat kan ya, tapi malah lebih capek menurutku daripada yang 20 tapi pelan-pelan. Jadi kalau aku mendingan pelan-pelan sih, nggak apa-apa lah lama, yang penting nggak capek gitu. Dan itu bener-bener aku misalkan imamnya ruku ya, aku belum sempat ngikutin imamnya ruku udah bangun imamnya. Nah itu tuh kayak aduh capek banget gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Jadi udah deh, gak ada alasan lagi buat kamu gak dengerin Afternoon Show setiap Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, 16 hingga 19 waktu Indonesia Tengah, serta 17 hingga 20 waktu Indonesia Timur cuma di Millennials Radio. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show.
Hai millennials, balik lagi bareng JJ di sini. Yang kali ini masih seputar keseruan konser JKT48 nih. Kalau tadi kan konser di panggung utamanya, dan itu emang konser di panggung utamanya tuh dilakukan malam hari, sementara siang sorenya tuh ada di area luar, ada mini stage gitu. Dan mini stage ini dipakai buat perform para grup-grup yang mungkin belum sebesar JKT48. Jadi mereka bisa sekaligus mempromosikan grup mereka di kalangan fans JKT48, sehingga fans JKT48 yang mungkin udah lebih besar daripada fans mereka bisa kenal sama mereka juga. Wah, ini menurutku keren banget sih. Jadi sama-sama naik bareng-bareng gitu. Yang aku sempat notice kemarin, aku sempat baca di tweetnya dari JKT48, Twitter officialnya JKT48, itu ada 18 dan juga Sky. Yang mungkin sering dengerin aku cerita pasti tahu ya siapa tuh 18 dan juga Sky. Jadi mereka tuh boy band Indonesia juga, dan mereka juga ikut perform kemarin di mini stage konser JKT48. Buat kamu yang A-Clouds atau fans dari Sky yang mungkin kemarin ketinggalan perform Sky di mini stage konsernya JKT48, karena emang gak semuanya ya bisa nonton kesana dan gak semuanya mampu beli tiketnya. Jadi barangkali ada yang ketinggalan, kamu bisa nonton langsung di YouTube-nya Sky, YouTube channelnya Sky, karena mereka mengupload video mereka perform di konser mini stage konsernya JKT48 kemarin. Di sana mereka bawain lagu-lagu JKT48, ada Better, ada Fortune Cookie dan juga River. Kalau yang pas Better sama Fortune Cookie mereka bawainnya barengan satu grup gitu. Sementara untuk yang River dibawakan sendiri atau solo perform oleh Steve dan dibawakan secara live. Wah, keren kan? Selain di YouTube channelnya Sky, yang part Steve itu juga diupload ke TikToknya Steve juga. Jadi kamu bisa langsung cek ke YouTube channelnya Sky dan juga ke TikTok Steve Sky. Oh ya, di TikToknya Steve juga kemarin aku sempat lihat ada Steve ikutan joget flying high ya. Steve sama Jitan kalau nggak salah ikutan challenge dance flying high. Pokoknya buat kamu yang kepo langsung aja dicek langsung ke TikToknya Steve ya. This is Afternoon Show. Millennials, ada challenge baru nih buat kamu yang mungkin suka dance atau suka ikutan TikTok challenge. Ini challenge dari salah satu boy group yang kemarin habis merilis single baru. Ada Galaxy, kemarin kan habis rilis single Revival ya. Ada Revival Dance Challenge nih sekarang. Jadi buat kamu yang hobi ngedance bisa nih ikutan, dan katanya hadiahnya ini sangat besar guys menurut aku untuk dance challenge yang paling cuma berapa detik ya, mungkin ngafalinnya yang agak susah, tapi hadiahnya ini keren banget. Ada 3 pemenang akan dapat 1 juta rupiah, dan juga Galaxy's merchandise, ada photocard beserta tanda tangan per member. Wah, menarik kan? Ini masing-masing loh ya, bukan 1 juta bagi 3, enggak, tapi masing-masing 1 juta. Wah. Ada juga nih bakal ada 1 pemenang favorit berdasarkan views terbanyak yang mengcover dengan koreo sendiri. Ini hadiahnya katanya mungkin koreonya bakal diadaptasi untuk digunakan oleh Galaxy di acara-acara live. Dan khusus untuk pemenang favorit ini hadiahnya lebih besar guys, 2 juta rupiah. Wah, keren ya. Gampang banget loh caranya, kamu tinggal bikin video dance Revival ini dan upload aja di TikTok sama YouTube Shorts, dengan syaratnya tuh ada, kamu bisa lihat syarat-syaratnya di Instagram officialnya Galaxy. Dan ingat batas waktunya hanya sampai di tanggal 31 Agustus ya. Jadi buat kamu yang suka dance silahkan dipelajari dance-nya. Dance practice-nya juga udah dipelajari
Udah dipelajari, udah diupload, maksudnya udah diupload di YouTube channelsnya Galaxy Official di tanggal 8 Agustus kemarin. Jadi silahkan ditonton dan dipelajari dance beserta lagunya ya. Gimana buat yang gak jago dance? Aku gak suka ngedance, gimana dong? Tenang, masih ada challenge lainnya nih. Ini dari boy group lain yang sama-sama merilis lagunya di tanggal 28 Juli lalu. Ada Unity. Kemarin kan Unity habis rilis lagu It's Alright ya. Dan kali ini ada TikTok challenge-nya bikin A Day in My Life pakai sound It's Alright. Ya ini kamu gak perlu khawatir, gak bisa ngedance, gak bisa nyanyi, gak apa-apa, it's alright. Karena ini challenge-nya ada in my life ya. Jadi semua orang pasti punya kehidupan kan ya. Jadi bisalah ikutan. Dan yang kali ini hadiahnya ada banyak nih, diambil 20 pemenang. Wah, dengan hadiah mendapatkan e-money senilai Rp150.000 buat masing-masing pemenang. Dan batas waktunya hanya sampai 20 Agustus saja. Wah, hati-hati ya, jangan sampai kelewatan. Buat kamu yang suka dance, silahkan ikut dance-nya Revival. Buat yang belum bisa ngedance, mungkin bisa dicoba A Day in My Life-nya Unity. Yuk buruan bikin sambil kita dengerin langsung nih lagunya Galaxy Revival dan juga It's Alright dari Unity. Terbaru di Millennials Radio. Don't be mad, kita kan bersinar top of the chart. Killing galaxy, 5 dalam Michelin. You can break it, bisa datangkan kami. Takkan pernah berhenti, berlari dan terus terbang tinggi. Semua tak berlalu, no baby we go wild. I'm talking about my back, I don't care about what you say, yeah. Talking lyrics, feeling deep, yeah. You can handle it, cause we on fire. Di dalam gelap, I see the light, cause right now it's coming true. Tetap bertahan, see the night, galaxy we're going now. One, for ambition, two, for the future, three, taking over universe, cause we gon' fly. Four, never stopping, five, for galaxy, got no limit, we going now, boom, boom. One, for ambition, two, for the future, three, taking over universe, cause we gon' fly. Four, never stopping, five, for galaxy, got no limit, we going now, boom, boom. Run to the top, keep run till I make it. So chasing on our dream, pushing past with the team, yeah. We only just begun, dan tanpa aturan, blow it or make it drop. We won't ever stop. Kami jatuh tapi tak pernah berhenti because I'm not a loser like you. Get it? Buat kau tertawa hingga kau merasa senang, but everybody looking at me. Get it? So we're down and out, but we make up say what buat mereka diam. I shoot to like beam. We go up, never stop, sampai kau tergila-gila padaku. Game over now. Di dalam gelap, I see the light, cause right now it's coming true. Tetap bertahan, see the night, galaxy we're going now.
terbaru di Millennials Radio. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang. Tenang untuk esok senang. Yo yo, pagi dan lagi kita bangun pagi lagi, menjalani hari dari subuh sampai petang. Kadang bisa asik, kadang-kadang bisa nggak asik. Beruntung bila kau baik saja, tak semua bisa nafas bahagia. Asikin aja apapun adanya. Feel good about the good things, feel good about the bad things. Tarik nafas dulu, don't you feeling blue? Pikiran takkan kusut, if your mood is good. Berhenti dulu sejenak, untuk esok senang. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang. Tenang untuk esok senang. When I say you'll be fine. Mood swing, overthinking, ngerasa dalam hati kamu perlu healing. Jangan rasamu cepat-cepat kau ambil pusing. So once you happy, drop the top and don't stop it. Whoop. Mungkin terasa sulit, tapi jangan jadi pikir sempit. Tenang, tenang, tenang untuk esok senang. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang. Tenang untuk esok senang. Kita slowing down. Take slow. Bisa cooling down. Take slow. Kamu apa yang kamu mau, tak perlu harus buru-buru. Take your time. Listen to your heart. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang. Tenang untuk esok senang. Sing it out from your heart, girls. Gotta take it slow. Gotta let it go. Gotta be okay. Saja kau pasti bisa. Tapi tak apabila kau sesat, lari berdiam. Tenang untuk esok senang. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Millennial, selain tadi ada challenge dari boy group ya, kali ini ada challenge lagi, tapi yang kali ini tuh dari solois wanita yang udah go internasional nih. Dari Indonesia juga sih sebenarnya, tapi berkarirnya ada di Amerika sana. Siapa itu? Dia adalah Niki, atau nama aslinya kalau nggak salah Nicole Zevanya ya, tapi lebih dikenal nama panggungnya itu Niki. Sebelum aku bahas tentang challenge-nya nih, aku pengen bahas dulu tentang lagunya nih. Jadi lagunya ini judulnya High School in Jakarta. Wow, Indonesianya kelihatan banget ya, ada Jakartanya di situ. Dan emang ini menceritakan tentang kisahnya Niki sewaktu bersekolah di SMA di Jakarta dulu. Lagu ini dirilis di tanggal 5 Agustus. Kamu bisa dengerin di digital streaming platform manapun, dan juga nanti aku bakal puterin juga setelah pembahasan yang ini. Selain itu juga udah ada music videonya di channel YouTube-nya Niki. Udah diupload dari tanggal 5 Agustus lalu, dan sampai sekarang masih ada di jajaran trending. Wah, keren ya. Menurut aku lagunya ini nadanya tuh easy listening dan gampang banget nyantolnya. Enak banget dah pokoknya kalau didengerin. Apalagi kalau lagi santai-santai gitu, tiba-tiba High School in Jakarta. Yes. Selain itu vibe-nya tuh juga dapat banget vibe nostalgianya. Apalagi kalau lihat video klipnya ya, music videonya itu kayak vibes vintage-nya tuh ada gitu.
dan dia tuh framenya nggak penuh kan, ada kayak lebih kotak daripada music video yang lain, jadi dia lebih pendek, nggak gitu lebar gitu, jadi lebih meninggalkan kesan vintage. Selain itu warnanya juga dia lebih ada kuning-kuningnya gitu loh, kayak retro, bukan retro ya, kayak vintage itu tadi. Kayak kalau kamu punya kamera yang vintage tuh gambarnya agak kuning-kuning gitu kan, ya kayak gitu tuh. Tapi walaupun lagunya tuh enak, sebagian orang tuh ya biasa lah ya, netizen, ada yang kayak, apa sih ini katanya High School in Jakarta, tapi aku sekolah di Jakarta juga gak gitu-gitu banget gitu katanya gak relate, katanya itu terlalu apa ya, terlalu high class gitu buat Jakarta. Padahal kan ini bukan cerita tentang sekolah di Jakarta yang kayak gimana, tapi ini ceritanya Niki tentang Niki dulu waktu di SMA tuh kayak gimana. Ya kan kisah orang beda-beda ya, jadi mungkin ada yang relate, ada yang enggak, ya wajar karena kisah orang beda. Apalagi sekolahnya Niki emang sekolah yang high class juga gitu. Jangan dibandingin sama sekolah-sekolah yang mungkin gak se-high class sekolahnya Niki. Balik lagi ke tadi topik yang sempat aku singgung di awal, ada challenge nih. Jadi Niki ini bikin challenge TikTok sesuai sama judulnya itu High School in Jakarta. Itu challenge-nya kamu bisa tambahin foto-foto, masukin foto-foto kamu ketika SMA dengan sound High School in Jakarta. Kalau sekarang TikTok tuh bisa ya masukin foto-foto gitu, nggak harus video. Jadi buat kamu yang nggak bisa ngedit atau yang malas ngedit, ini gampang banget, tinggal masukin foto-foto aja. Selain challenge ini di TikTok aku juga nemu beberapa yang mungkin ngeganti biar lebih relate sama mereka ya, kayak diganti kota mereka, High School in Yogyakarta, High School in Bekasi. Pokoknya pada kreatif-kreatif deh, tapi kalau gitu bisa jadi lebih relate kan ya sama kita, karena kita sendiri yang bikin. Nah kalau millennials nih, kira-kira mau nggak ikutan challenge dari Niki? Atau tertantang juga buat bikin High School in Jakarta versi kamu? This is Afternoon Show. Yo millennials, balik lagi bareng JJ tentunya di Afternoon Show. Masih info seputar iPop nih. Kalau tadi ada Niki Zevanya ya, kali ini masih tentang penyanyi solo wanita yang kali ini suaranya lembut banget dan orangnya juga lembut, cantik, manis, masih muda juga. Wow, siapa tuh? Dia adalah Michelia Ikhwan. Jadi Michelia Ikhwan ini di tanggal 10 Agustus kemarin baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul Diam Diam. Wow, apa nih lagunya, kayak gimana nih? Berbeda dengan single-single Michelle yang sebelumnya, ada yang Hati dan Logika sama yang Akhir Tak Bahagia, itu kan kayak mellow, galau, bikin nangis, setiap denger tuh kayak galau gitu bawahnya. Yang kali ini pembawanya lebih bikin senyum-senyum, salting gitu deh. Apalagi buat kamu yang lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, berbunga-bunga, cocok banget dah ini lagu. Apalagi ditambah sambil nonton music videonya, pasti keren banget. Salting dah tuh pasti. Nah jadi itu lagu ini bercerita tentang sepasang, apa ya nyebutnya, belum jadi kekasih juga nih, sepasang cewek cowok lah ya. Cewek cowok ini saling suka, mereka sama-sama merasakan rasa suka tapi saling diem-diem nih, gak mau ngaku, dan juga diem-diem gak mau ketahuan temennya. Kalau dilihat dari music videonya juga kelihatan kok, di music video itu mereka tuh saling curi-curi kesempatan buat berinteraksi, buat gandengan tangan, buat jangan banyak-banyak, ini ntar aku ceritanya kebanyakan jadi spoiler, kamu gak nonton lagi. Mendingan kamu nonton aja langsung di music videonya di channel YouTube-nya Michelia Ikhwan. Langsung aja di search Michelle Diam Diam, judulnya inget ya, Diam Diam by Michelle. Aku jamin kamu pasti bakalan suka sama lagunya.
Tapi kalau lagi mager nge-search, belum sempet nonton music videonya, nih aku puterin dulu ya. Ini dia lagu dari Michelle, judulnya Diam-Diam. Selamat mendengarkan. Terbaru di Millennials Radio. Diam, diam aku sangat memuja kamu. Tak pernah ku sampaikan, walau lama bersama. Caramu tenangkan aku lewat pelukan, kau pun tak utarakan. Tapi aku rasakan, oh, cinta terasa nyata, tertiup angin empat penjuru. Semakin dekat kita, aku lega, jatuhku di kamu. Rampung sudah pencarian hatiku, rampung sudah pencarian hatiku, berhenti di kamu. Cinta terasa nyata, tertiup angin empat penjuru. Semakin dekat kita, aku lega, oh, cinta terasa nyata, tertiup angin empat penjuru. Semakin dekat kita, aku lega, aku lega, aku lega, jatuhku di kamu. This is Afternoon Show. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia.
Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu nggak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 085946113535 085946113535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Yo millennials, jadi balik lagi. Jadi masih bawa info seputar iPop nih. Kalau tadi ada info seputar grup, ada info seputar penyanyi solo wanita. Kali ini info seputar penyanyi solo pria nih. Jadi ada satu penyanyi solo pria yang merilis lagu di tanggal 29 Juli lalu. Meskipun udah 29 Juli ya, tapi ini masih ada di trending music YouTube. Wow, keren ya. Padahal udah cukup lama, tapi masih di trending aja. Siapa tuh? Dia adalah Rizky Febian. Wow, kerennya lagi di tahun 2022 ini Rizky Febian itu udah mengeluarkan karya atau single ketiganya. Wow, keren ya. Ini tuh masih pertengahan 2022 kayaknya hitungannya, tapi udah 3 lagu dikeluarin dan ketiganya itu semuanya keluar dari tangan-tangan berbakat Rizky Febian. Wow, keren banget. Lagu yang terakhir ini yang terbaru judulnya Aminlah Bersamaku. Wow, apa nih ceritanya, tentang apa? Jadi lagu ini tuh bercerita tentang perjalanan cinta seseorang, mungkin perjalanan cinta Rizky Febian sendiri ya, yang merasa kosong beberapa lama dan sampai akhirnya dia mendapatkan cinta sejatinya. Wow, kayaknya udah mulai serius banget ya hubungan Rizky Febian ini ya. Ini juga konsep video klipnya itu menjadi penyempurna dari video klip Hingga Tua Bersama dan video klip Kisah Sempurna milik Mahalini.
serius banget ya hubungannya tuh sampai menghasilkan karya yang wah keren. Menurutku ini tuh keren banget karena tuh biasanya kalau ada pasangan selebriti gitu kadang suka banyak drama, banyak gimmick, tapi kalau ini serius, hubungannya serius terus malah menghasilkan karya-karya yang keren-keren banget sampai trending loh. Buat kamu yang belum nonton music videonya bisa langsung cek di YouTube channelnya Rizky Febian. Dan buat yang kepo sama lagunya, tenang aja, JJ siap puterin lagunya tentunya di afternoon show di Millennials Radio. Ini dia Rizky Febian, aminlah bersamaku. Selamat mendengarkan. Terbaru di Millennials Radio. Alasanku memilihmu bukan karena cinta semata, melainkan ku mengikuti hati ini. Ku sadari akan hadirmu sembuhkan sepi di hati. Ku yakinkan bersamamu hanyalah dirimu tujuan terakhirku. Ku yakin kaulah perjalanan terakhirku. Ku akan berjanji kepadamu dan aku akan membuatmu bahagia selamanya. Sedihkan sirna setia bersama, jalani kisah berdua. Ingatlah janjiku, aminlah bersamaku. Ku sadari akan hadirmu sembuhkan sepi di hati. Ku yakinkan bersamamu hanyalah dirimu tujuan terakhirku. Ku yakin kaulah perjalanan terakhirku. Ku akan berjanji kepadamu dan aku akan membuatmu bahagia selamanya. Sedihkan sirna setia bersama, jalani kisah berdua. Ingatlah janjiku, aku akan berjanji kepadamu dan aku akan membuatmu bahagia selamanya. Sedihkan sirna setia bersama, jalani kisah berdua. Ingatlah janjiku, aminlah bersamaku. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Yap, tadi info-info seputar iPop udah aku casting banyak banget info seputar iPop. Dan sekarang giliran info lain nih. Tadi sudah aku sempat singgung juga di opening. Sekarang lagi musim tahun ajaran baru, banyak yang jadi maba juga.
Kira-kira nih para maba udah tahu belum sih perbedaan antara sekolah sama kuliah nih? Kalau belum tahu, tenang aja, JJ bakal kasih tahu di segmen ini. Apa aja sih perbedaan kuliah dan juga sekolah? Ini dia perbedaan sekolah dan juga kuliah versi JJ ya. Yang pertama dari sistem belajarnya. Kalau di sekolah kamu belajar tuh kayak seharian dari pagi sampai sore ya sekarang karena full day kan. Dan itu terjadwal dan semua kelas jadwalnya sama dari jam 7 biasanya sampai mungkin jam 3 jam 4-an gitu kan. Terus istirahatnya juga bareng. Semuanya tuh bareng-bareng satu kelas. Tuh muridnya tetap itu terus jadwalnya sama satu kelas kayak gitu. Tapi kalau kuliah, awas ya, hati-hati karena setiap anak punya jadwal masing-masing. Setiap anak walaupun mungkin kamu awalnya bakal satu kelas sama ini gitu, tapi bisa jadi kamu itu punya jadwal yang berbeda dengan temen yang awalnya sekelas sama kamu. Temen yang sekelas juga belum tentu bakal sekelas terus karena bakal ada jadwal-jadwal yang berbeda. Jadi perhatikan terus jadwalmu dan kamu udah gak bisa nanya-nanya ke teman lagi nih karena setiap anak jadwalnya beda. Selain sistem belajarnya, sistem nilai juga beda nih. Kamu kalau SMA mungkin nilai semester ini sama semester 2-nya, semester ganjil, semester genap hanya dipakai setahun itu doang. Terus kalau bagus ya lulus naik kelas gitu. Terus pas naik kelas kayak udah nol lagi kan, udah nggak ngebawa nilai yang sebelumnya, nilainya baru lagi. Terus yang kepake paling nilai akhir nanti ujian nasional atau ujian akhir sekolah kayak gitu. Itu yang bakal kepake buat naik ke jenjang berikutnya. Tapi kalau kuliah nilai itu menurutku penting banget karena ya bakalan dibawa terus gitu. Kalau misalkan di SMA, di SMP atau sekolah lainnya ada satu nilai jelek, selama nilai yang lain masih aman, bisa menolong, masih bisa naik kelas. Tapi kalau kamu di kuliah ada satu nilai yang jelek, kamu harus ngulang mata kuliah itu sampai benar-benar lulus. Bukannya kalau SMA kalau jelek beberapa baru nggak naik kelas, tapi kalau ini mengulangnya per mata kuliah. Jadi pastikan setiap mata kuliah tuh nggak harus nilai yang perfect, tapi yang penting lulus mata kuliah tersebut. Dan nilainya juga bakal dibawa terus sampai nanti lulus karena mempengaruhi predikat kelulusan nanti. Kalau nilai bagus terus bakal ada gelar cum laude. Perbedaan berikutnya adalah pengajarnya. Kalau di sekolah ada guru, di kuliah ada dosen. Apa sih perbedaan guru dan dosen? Menurutku kalau sebagai mahasiswa yang paling kerasa kalau SMA tuh kita masih dibimbing ya. Kalau misalkan kita nggak hadir tuh diabsenin terus dicariin. Ada yang belum mengerjakan tugas juga dicari, kamu kenapa nggak ngerjakan tugas ini gitu kan. Tapi kalau kuliah tuh lebih cenderung dibiarin, kayak ya udah itu tanggung jawab kamu. Kalau kamu misal absen beberapa kali ya kamu nggak lulus mata kuliah saya. Kalau kamu nggak ngerjakan tugas ini ya kamu nggak lulus mata kuliah saya. Kalau misalkan nilai kamu jelek ya kamu yang cari saya, jangan saya yang cari kamu. Itu biasanya dosen kayak gitu. Jadi hati-hati banget, selalu perhatikan absensi dan juga perhatikan tugas-tugas kamu udah selesai atau belum. Tapi tenang aja, kuliah nggak semenyeramkan itu kok. Jalanin aja dulu. Semangat buat para mahasiswa baru. This is Afternoon Show. Nah kalau tadi udah tahu nih kuliah sama sekolah bedanya apa, sekarang mungkin yang mau masuk kuliah bingung ya, aku harus bawa apa sih? Atau mungkin yang udah lama online ya, dan kemudian di semester ini ada offline dan bingung, aku bawa apa ya buat ke kampus? Nih, aku kasih beberapa list yang perlu kamu bawa ketika kamu mulai ngampus. Yang pertama, yang pasti alat tulis. Alat tulis tuh penting ya, karena walaupun ada handphone yang ada note-nya, kamu tetap harus bawa alat tulis.
Karena nggak semua dosen membolehkan kamu membuka handphone ketika di kelasnya. Jadi alat tulis ini penting banget. Selain mungkin pulpen, tip X, pensil penghapus kayak gitu-gitu, kamu juga perlu buku atau note atau catatan yang bisa kamu pakai. Saran dari aku, lebih enak tuh pakai semacam binder gitu, atau pokoknya note yang bisa kamu ganti-ganti urutan kertasnya. Karena bisa aja kamu pas nyatet tuh ketinggalan, terus pengen lihat catatan teman kamu yang lebih lengkap. Kalau misalkan kamu ketinggalan ya, terus pas nyalin ternyata urutannya salah atau gimana, kan susah ya kalau misalkan note kamu nggak bisa diurutin. Makanya saran aku pakai binder atau note yang bisa diurutin kertasnya tuh, urutannya dibolak-balik gitu masih bisa, jadi masih aman kalau ada yang ketinggalan. Selain alat tulis basic yang aku sebutin tadi, kamu juga harus pahami nih jurusan atau program studi kuliahmu tuh kayak gimana. Perlu alat tulis khusus nggak? Misalkan nih kamu yang arsitektur mungkin perlu pensil khusus, karena di awal tuh biasanya masih gambar manual ya, belum pakai alat-alat gitu. Jadi mungkin ada alat tulis khusus yang diperlukan untuk program studi kamu. Selanjutnya ada laptop. Laptop ini lumayan penting juga buat mahasiswa karena banyak juga tugas yang mewajibkan diketik. Tapi nggak semua jurusan butuh laptop yang canggih. Kadang tuh ada yang mahasiswa memaksakan diri beli laptop secanggih mungkin, padahal sebenarnya jurusannya itu software yang digunakan nggak gitu berat. Jadi nggak perlu laptop yang canggih-canggih banget juga bisa sebenarnya. Makanya seperti yang aku bilang tadi, kamu perlu memahami jurusan atau program studi kamu tuh kayak gimana. Perlu laptop yang canggih atau laptop yang biasa aja udah cukup, atau laptop seadanya juga udah cukup. Itu sesuaiin sama program studi kamu ya. Yang berikutnya yang gak kalah penting yaitu tas. Karena bawaan banyak, kalau gak ada tas itu susah kan nentengnya. Tas ini kamu juga harus sesuaiin sama program studi, sesuaiin sama bawaan kamu, dan juga sesuaiin sama kenyamanan kamu. Ada orang yang lebih nyaman pakai ransel, walaupun bawaannya ringan, tapi dia nyamannya ransel, jadi bawanya ransel mulu kemana-mana. Tapi ada juga orang yang nggak suka bawa ransel karena mungkin terlalu gede ya, jadi bawanya tote bag kemana-mana. Nah ini harus disesuaikan. Kalau misal ada yang harus bawa laptop kemana-mana dan laptopnya tuh berat, bawanya tote bag yang nggak gitu bagus, putus deh di perjalanan atau di kampus. Jadi pahamin tuh bawaan kamu seberapa berat dan tote bag kamu udah sesuai apa belum, tas yang kamu gunakan udah sesuai apa belum. Nah itu tadi list barang-barang yang harus dibawa ketika kamu mulai ngampus offline lagi. Tips dari JJ. Kira-kira kamu udah siap belum buat ngampus offline lagi? This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. This is the first virtual radio in Indonesia. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku untuk kamu, aku untukmu. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Hey, watch me, I'ma be crazy. 드럼도 못하고 hands up. 돌이켜 놔 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it, wait. 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 지어볼까? 모두 다 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Oh, indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This
is your radio, your station. The first spiritual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Afternoon Show. Wah, millennials, gimana nih? Udah sore banget ya, udah 3 jam loh kita ngobrol-ngobrol. Ini tadi udah ngalor ngidul dari ngomongin grup, ngomongin penyanyi solo wanita, penyanyi solo pria, udah sampai ngomongin tentang perbedaan kuliah dan sekolah, ngomongin bawaan ketika masuk kuliah. Aduh, banyak banget kan yang kita bahas hari ini. Dan sayangnya udah 3 jam kita ngobrol-ngobrol, kita harus pisah nih. Ya, tapi tenang aja, JJ pasti bakal balik lagi, kita pasti bakal ketemu lagi. Jadi pantengin terus Afternoon Show, pantengin terus Millennials Radio biar kita bisa ketemu lagi ya. See you next time, Millennials. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.